Saudara, pernahkah mendengar atau membaca kisah tentang Muhammad Ali, si petinju terbesar di dalam sejarah yang suatu hari dia melakukan perjalanan dengan naik pesawat? Dikisahkan saudara bahwa di dalam perjalanan itu, tiba-tiba pesawat yang ditumpanginya mengalami gangguan cuaca, sehingga pesawat itu mengalami goncangan. Nah, pilot saudara dengan segera memberikan instruksi kepada seluruh penumpang untuk segera memasang sabuk pengaman. Nah, mendengar instruksi itu, semua penumpang dengan cepat mereka memakai sabuk pengamannya masing-masing, kecuali saudara Muhammad Ali. Nah, pramugari kemudian mendatangi si Muhammad Ali ini dan memintanya untuk memakai sabuk pengaman. Namun, Muhammad Ali menjawab dengan suara keras, "Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman." Nah, pramugari itu saudara kemudian menjawab, "Betul, tapi Superman juga tidak membutuhkan pesawat terbang." Nah, saudara, sebagian kita mungkin familiar dengan kisah itu. Gambaran seseorang yang sombong dan memiliki pandangan yang memandang diri melebihi daripada apa yang seharusnya. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Saudara, kekuatan apa atau hal apa yang membuat manusia jatuh melebihi daripada kekuatan gravitasi? Konon katanya jawabannya adalah kesombongan. Nah, di dalam ayat ini yang tadi kita sudah bacakan, Salomo mengatakan bahwa seseorang yang sombong pasti akan direndahkan. Dan Alkitab memberikan begitu banyak contoh kepada kita tentang orang-orang yang sombong, yang congkak, angkuh, dan Tuhan memberikan penghukuman kepada mereka dengan tangannya sendiri. Saudara, orang yang sombong dipenuhi hati dengan perasaan bahwa akulah yang terpenting, aku hebat, dan seringkali mereka menghina atau merendahkan orang lain. Nah, dosa ini mengerikan saudara, karena ia berusaha untuk mensejajarkan dirinya dengan Allah. Nah, kita mungkin tahu kisah Nebukadnezar yang meninggikan diri dan dia memuliakan dirinya sendiri dengan semua kota dan kerajaan Babel yang begitu megah yang dia bangun dengan kuasanya. Nah, Tuhan kemudian menghalau Nebukadnezar dengan merendahkan dirinya menjadi sama seperti binatang-binatang di padang dan makan rumput seperti lembu. Atau mungkin seperti seorang Firaun yang menganggap dirinya sama dengan Allah, yang menganggap diri tidak terkalahkan. Tapi pada akhirnya saudara, dengan tangan kuasa Tuhan, Firaun dikalahkan, dan walaupun ia memakai semua kekuatan dan sihir, semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, tidak bisa dipungkiri memang saudara, bahwa dengan kemampuan otak manusia di dalam mengembangkan teknologi dengan kreativitasnya, kita melihat bahwa manusia hampir bisa melakukan apa saja. Tidak heran di zaman modern ini manusia lebih tergantung kepada teknologi dengan semua peralatannya dibandingkan tergantung kepada Tuhan. Manusia menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar perkataan kapten kapal Titanic yang sangat legendaris itu. Kapal Titanic itu saudara didesain dengan begitu luar biasa dengan segala kemewahan dan kehebatannya. Nah, kapten dari kapal itu pernah berkata begini saudara, Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, tidak ada satupun pelayaran di bawah kendali saya yang gagal di tengah keadaan laut yang menggilas sekalipun. Saudara, sungguh suatu perkataan yang penuh dengan kesombongan. Namun kita tahu akhir daripada kapal Titanic itu. Nah, di dalam perjanjian baru, kesombongan adalah sahabat karib daripada orang Farisi, di mana Tuhan Yesus pernah memberikan contoh doa seorang Farisi yang pernah berkata begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lukas 18 ayat 11-12. Saudara, William White seorang penulis pernah berkata, "Kesombongan adalah kanker spiritual yang menggerogoti kehidupan kita.
Dia bisa kelihatan begitu jelas, namun juga bisa bersembunyi di balik hal-hal lain, misalnya kerendahan hati. Sepertinya dia rendah hati, namun di dalam hati penuh dengan kesombongan. Saudara, walaupun kesombongan bisa bersembunyi di balik kerendahan hati, namun latihan untuk melawan kesombongan dan kecongkakan di dalam hati kita adalah belajar untuk rendah hati. Kita perlu meminta Tuhan untuk memeriksa hati kita. Apakah ada kesombongan yang bercokol di sana? Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita melawan kesombongan atau kecongkakan yang mungkin ada di dalam hati kita. Amin.